Assalamualaikum, kembali lagi ke DNF Film Channel yang belum menjadi kesayangan Anda. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film survival post-apokaliptik berjudul 40 Crash. Di film ini nantinya kita diperlihatkan bagaimana dunia bisa berubah menjadi arena battleground untuk bertahan hidup, hanya karena makanan sudah menjadi sesuatu yang langka. Ini dikarenakan jamur mematikan menghancurkan seluruh populasi hewan di dunia. Hampir 98% hewan punah, dan rantai makanan global runtuh. Masyarakat yang tenggelam dalam kelaparan menyebabkan mereka berperang dan kekacauan terjadi di mana-mana. Sejak saat itu, tanah subur adalah aset paling berharga, bukan lagi emas, permata, melainkan lahan yang bisa menghasilkan bahan pangan. Dan di sini kisah 40 Crossbone dimulai. Film dimulai dengan diperlihatkan sekelompok penjara yang mendekati sebuah ladang luas milik keluarga Freeman. Lahan yang sangat luas dan ditanami berbagai macam tanaman membuat mereka semakin tertarik dengan ladang tersebut. Dengan langkah pelan, sebagian dari mereka menyusup masuk ke lahan perkebunan, dan sebagiannya lagi memastikan keadaan agar tindakan mereka berjalan dengan lancar. Ketika mendengar suara siulan, mereka lantas tertawa. Tanpa mereka tahu, siulan itu adalah awal dari petaka yang akan mendatangi mereka. Diiringi dengan suara siulan itu, satu persatu anggota penjara itu mulai dihabisi oleh penghuni lahan tersebut. Semua ini adalah hasil strategi dari Hayley Freeman, yang merupakan sang pemilik tanah itu sendiri. Ia merupakan mantan tentara yang disiplin dan tanpa kompromi. Bagi Hayley, siapapun yang berani mengusik lahannya akan berakhir terkubur di sana juga. Rain anymore? I got him. Sang anak sulung terlihat terkejut ketika salah satu penjara yang ia habisi merupakan seorang perempuan. Namun Hayley sama sekali tidak peduli. Lantas ia menyuruh si sulung untuk segera menghabisi wanita itu. Clean it up. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan keluarga Hayley yang sedang makan bersama. Di sana ada Hayley selaku pemimpin keluarga, Kellen sang bapak dan anak-anaknya, Rainy, Dennis, dan si bungsu Cookie. Meski makan seadanya, mereka tetap menjaga kebersamaan dan kehangatan keluarga. Hanya satu hal yang selalu Hayley tekankan, bahwa tanah ini adalah warisan leluhur yang tidak boleh direbut siapapun, meskipun nyawa menjadi taruhannya. You work now, and rest when we're dead. Di masa ini, radio merupakan satu-satunya alat komunikasi yang masih dapat digunakan. Di ruangan ini juga kita diperlihatkan kalau persenjataan keluarga Hayley terbilang sangatlah lengkap. Saat itu, Hayley mendengar kabar di radio bahwa ada sekelompok pembunuh yang menargetkan keluarga petani seperti keluarga mereka. Untuk memastikan kebenaran hal tersebut, Hayley menghubungi sahabatnya bernama Augusta guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Dalam percakapan itu, Augusta menyampaikan bahwa memang benar terdapat sebuah kelompok yang membantai habis para petani, dan sudah terdapat 3 keluarga yang menjadi korbannya. Lebih mengerikan lagi, mereka bukan sekedar membunuh, tapi juga memakan korbannya. Namun Augusta mencoba menenangkan Hayley dengan mengatakan pemerintah telah mengirimkan pasukan untuk menangani hal ini. Tetapi Hayley yang tahu betul, berpikir mengandalkan orang lain sama saja menunggu hujan di musim kemarau. Keesokan harinya, Hayley kemudian menyuruh Manny untuk mengambil bibit di ladang Augusta. Dengan motor Supra roda 4-nya, Manny melaju melewati jalan di tengah hutan yang sunyi. Di dunia ini, hukum sudah tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu, Manny dituntut harus selalu waspada dan tidak boleh mempercayai siapapun. Manny yang sudah menyelesaikan tugasnya segera bergegas untuk kembali ke rumah. Di sisi lain, terlihat Hayley yang mendengar kabar dari Augusta bahwa korban dari kanibal itu kini bertambah dan menewaskan satu lagi keluarga petani, yaitu keluarga Fleming, yang merupakan salah satu teman dari Hayley juga.
Damn cannibals. Kembali ke sisi Manny yang sudah kebauan sendiri dengan bau badannya. Manny memutuskan untuk mandi di sungai terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, Manny melihat seorang gadis yang berenang di sungai. Namanya Dawn. Hanya sekedar pandangan, namun cukup membuat Manny jatuh hati. Dan sangat dikit tentunya, melihat bodi aduhai dari si Dawn. Bukannya memilih langsung pulang, Manny malah memutuskan untuk mengikuti gadis itu sampai ke kediamannya. Saat malam, Hailey dan keluarganya mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menjaga kehangatan keluarga. Sekaligus mengadakan upacara kedewasaan untuk si Dennis yang sudah beranjak dewasa. Tak lama terlihat Manny yang baru pulang dari perjalanannya. Galen yang melihat itu mencoba bersikap tegas kepada anaknya yang keluyuran dan bahkan melewatkan upacara kedewasaan adiknya sendiri. You're done for tonight. Keesokan paginya, Manny mencoba mencari Dawn secara diam-diam. Dia bahkan membobol pagar yang dibuat oleh ibunya. Namun, pencarian itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Manny merasa kecewa karena tidak bisa menemukan Dawn di hari itu. Ia pun memutuskan untuk membuat adonan dari batangnya saja, sembari membayangkan tubuh indah Dawn. Hailey meminta Manny untuk menemani ayahnya dan adik-adiknya untuk mencari suplai besok. Karena Hailey menganggap Manny sebagai tangan kirinya, dan dia percaya bahwa Manny bisa menjaga keluarganya di luar rumah. Paginya, dengan terpaksa Manny menemani sang ayah dan adik-adiknya untuk mencari suplai di bekas gedung milik pemerintah. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna dan bisa mereka manfaatkan. Di tengah pencarian, Dennis keluarga dikagetkan dengan banyaknya mayat yang tergantung di atas plafon gedung. Tak lama kemudian, datang sekelompok orang yang memperkenalkan diri mereka sebagai pasukan tentara pemerintahan. Tetapi Galen yang curiga mereka adalah kelompok kanibal yang menyamar. Dengan cerciknya mencoba menanyakan suatu pertanyaan. You must be at the Fleming's property. That's right. Seketika keempat orang kanibal yang menyamar itu dibabat habis. Karena seperti yang kita tahu dari percakapan Hailey dan Augusta, keluarga Fleming merupakan salah satu keluarga yang telah menjadi korban kanibal di beberapa waktu yang lalu. Setelah kejadian itu, Manny memutuskan untuk melanjutkan pencarian dan meminta Dennis untuk mengecek mayat tentara palsu itu. Namun, Hailey dengan gercep menolong Dennis yang terkena tembakan dan segera mengobatinya. Terlihat Manny merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Dennis dan menyalahkan dirinya sendiri. Tapi si cantik lainnya berusaha menenangkan kakaknya dan mengatakan kalau ini bukan sepenuhnya salahnya. Di saat yang sama, Manny yang tidak bisa berhenti memikirkan Dawn memutuskan untuk jalan-jalan di luar. Ia yang mendengar suara tembakan bergegas untuk mencarinya. Dia melihat sosok wanita di balik pagar, dan ternyata sosok wanita itu adalah Dawn. Paginya, sang ibu mencoba menjelaskan situasi saat ini kepada anak-anaknya, membagi tugas kepada anak-anaknya dan mengatakan akan mengadakan patroli. Hailey juga menyuruh mereka untuk menghabisi siapapun yang mencurigakan tanpa pikir panjang. Yes, ma'am. Tanpa diketahui siapapun, ternyata Manny telah mencekap Dawn di gudang. Dawn jelas ketakutan melihat kedatangan si penculik. Manny lantas menyebutkan bahwa kedatangannya ini hanya untuk memberikan air kepada Dawn. Tak hanya memberikan minum, Manny juga dengan penuh perhatian akan mengobati luka sobek di tangan Dawn. Di sisi lain, Hailey yang sedang berpatroli merasa ada penyusup yang berkeliaran di sekitar kebunnya.
Ia berusaha menghubungi Cookie yang sudah ditugaskan untuk memantau CCTV. Namun, Hailey merasa kesal karena tidak ada jawaban apapun dari Cookie. Dawn memilih diam daripada menceritakan kejadian yang telah membuat tangannya terluka. Manny meminta agar Dawn jangan menganggapnya sebagai penculik, karena menurutnya jika Dawn tidak ia bawa ke gudang, mungkin Dawn sudah tewas oleh orang-orang di luar sana. Satu-satunya alasan Manny mengikat Dawn hanya karena tidak mau jika sang ibu sampai tahu bahwa ia membawa orang asing ke rumahnya. Lalu tiba-tiba Manny panik saat disuruh ibunya untuk segera berpatroli. Saat makan malam, mereka bercerita tentang kelakuan para kanibal yang melakukan teror dengan menggantung para korban kemarin. Hailey menyalahkan Manny yang belakangan ini susah diatur, termasuk dia tidak melaksanakan tugas patrolinya sebagaimana mestinya. Manny kembali ke gudang untuk bercerita dan sedikit curhat kepada Dawn. Mendengar itu, Dawn menjadi sedikit terbuka dan mulai menceritakan sedikit tentang dirinya yang kehilangan keluarganya. Mendengar itu, Manny sangat merasa bersalah dan melepaskan ikatan di tangan Dawn. Kemudian, Dawn mengatakan kalau sebenarnya ia memang berniat pergi ke tempat keluarga Freeman, di mana semua itu atas perintah bibinya yang ternyata adalah Augusta. Manny yang percaya tidak percaya, apalagi ia belum pernah mendengar jika Augusta mempunyai keponakan yang semantap ini. Lantas, Manny mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan awal mula ia melihat Dawny, yaitu sewaktu di sungai. Dan Manny terlihat terkejut saat Dawn berkata ia bisa tahu sungai tersebut karena selalu melihat Manny mandi di sana. Senyum-senyum. Dengan ketakutan, Dawn menyebutkan bahwa ia adalah seorang perawat yang ditugaskan pemerintah bersama para tentara dan ilmuwan di bidang pertanian. Hailey merasa kesal karena bukan jawaban itu yang ia butuh. Yang dia ingin tahu dari mana Dawn bisa tahu lokasi pertaniannya. Hingga untuk kedua kalinya, Dawn mengaku bahwa ia adalah keponakan dari Augusta. Singkat cerita, Manny mencari tahu apa yang terjadi kepada Augusta. Namun, sama seperti Hailey sebelumnya, tidak ada satupun jawaban dari Augusta. Hello? Manny memberitahu sang ibu bahwa panggilannya sempat terhubung ke radio Augusta. Ia merasa yakin teman ibunya sedang membutuhkan bantuan mereka. Tapi bukannya percaya, Hailey malah memarahi anaknya, yang menurutnya mudah dipengaruhi oleh Dawn. Juga menyebutkan kalau Augusta merupakan seorang mantan tentara. Jadi Hailey meminta mereka agar gak perlu khawatir berlebihan. Manny dengan membawa Dawn diam-diam pergi ke lokasi camp untuk mencari tahu keadaan tempat tinggal Dawn. Di saat itu pula, Hailey yang sebenarnya tetap khawatir dengan sahabatnya, berniat pergi ke kabin Augusta untuk mencari tahu apa yang terjadi. You kill him. Yes, ma'am. Tak jauh dari Hailey, mereka melihat suasana sepi di camp Dawn. Kembali ke rumah, salah satu CCTV mengalami error. Keadaan ini membuat Kellen curiga. Ia merasa ini adalah perbuatan penyusup yang mencoba masuk ke lahan mereka. Sama seperti di tempatnya Dawn, Hailey juga melihat suasana sepi di kabin Augusta. Hailey terlihat shock ketika ia menemukan banyak potongan tubuh manusia di rumah Augusta. Dawn berkata jujur kalau ia sebenarnya sengaja memancing Manny ke tempat ini, di mana semua ini ia lakukan atas perintah komplotan kanibal yang menculik Augusta serta teman-temannya. Ia mengatakan cara ini sudah biasa dilakukan. Mereka menculik anggota keluarga satu persatu sebelum mereka menguasai tanah milik para petani.
Terlihat Galen yang merasa seperti mimpi ketika melihat seekor rusa di balik semak-semak. Namun, Dreaming. Galen pun harus terkapar dan dipaku ke tanah, karena ternyata itu cuma akal-akalan dari kelompok kanibal yang mencoba masuk ke lahan milik keluarganya. Rani dan Cookie sadar bahwa komplotan si kanibal sudah berhasil masuk ke area ladang dan bergegas melakukan penghadangan sambil menghubungi ayahnya. Di sisi lain, Hailey yang ternyata berhasil tertangkap ketika melakukan pencarian tidak menyangka bisa bertemu Augusta yang sudah disekap bersama sandera lainnya. Hailey lalu menceritakan apa yang ia alami termasuk ponakannya Augusta. Augusta yang tahu betul sifat sahabatnya terhadap orang asing lantas mengira keponakannya sudah dihabisi. Akan tetapi, Hailey meminta sahabatnya ini untuk jangan khawatir karena Manny selalu menjaga Dawn. Di sisi lain, Galen ternyata berhasil melepaskan diri dan menyuruh Rainy segera beranjak pergi ke ruang rahasia sebelum para kanibal itu masuk ke lumbung jagung. Di saat itu pula, kedua sahabat ini ditemui pimpinan kelompok tersebut. Si Gondrong merasa konyol saat Hailey mengecam kelakuannya yang suka memakan orang. Padahal menurutnya mereka memiliki kelakuan yang sama, yaitu sama-sama menghabisi orang asing yang sedang kelaparan. Lalu dengan kejamnya si Gondrong menggorok Augusta di depan Hailey, seolah mengisyaratkan bahwa Hailey akan bernasib sama. Ternyata anak-anak Augusta masih selamat dan sedang bersama Manny dan Dawn. Manny menyuruh Dawn untuk menunggu dan dirinya akan berusaha menyelamatkan Augusta yang mereka pikir masih hidup. Setelah mengurus jasad Augusta, kini giliran Hailey yang akan dieksekusi. Tapi sebelum itu, si botak mengikat Hailey terlebih dahulu supaya tidak memberontak. Si botak akhirnya tewas akibat jeratan kaki maut Hailey. Kemudian Hailey mengambil senjata, dan ketika si Gondrong datang, Wait! akhirnya Manny sampai di rumah Augusta dan malah menyumpai sang ibu di sana dengan jasad Augusta yang ternyata sudah dieksekusi. Mereka bergegas menjemput Dawn dan membawa anak-anak Augusta untuk segera pergi. Di sisi Galen yang berhasil berkumpul dengan anak-anaknya, Galen menyuruh anak-anaknya untuk diam di tempat dan akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Saat lampu padam, Galen membabat habis semua anggota komplotan yang berikutnya. Tony yang mendapat kenyataan pahit saat mendengar sang bibi sudah meninggal. Lalu Hailey mengajak Downey dan anak-anaknya untuk pergi ke rumahnya saja. Galen yang sudah kehilangan banyak darah menugaskan Rainy untuk menjaga Dennis. Namun kondisi Galen yang mulai melemah membuatnya tak mungkin melanjutkan peperangan. Manny dengan sengaja membawa keluarganya melewati ladang. Khawatir para kanibal telah menguasai rumah seperti perkataan Dawn. Hingga Hailey pun mengikuti saran sang anak meskipun kesal terhadap Manny yang sudah menjebol pagar buatannya. Saat para kanibal berusaha masuk, Manny dan yang lain masih OTW dengan penuh waspada. Lalu ketika para kanibal mengetahui keberadaan mereka, Hailey menyuruh Manny dan yang lain untuk pergi duluan. Garen yang sedang bersembunyi tidak bisa berbuat banyak saat para kanibal berusaha mencari suplai. Di saat itu pula peperangan terbuka terjadi. Kerjasama antara Rainy dan Cookie akhirnya dapat menumbangkan para kanibal tersebut. Sementara ketegangan masih dirasakan oleh Manny yang sedang melindungi Dawn dan anak-anak Augusta. Untuk sementara mereka bisa bernafas lega setelah berhasil masuk ke rumah. Lalu dengan skill perawat yang dimilikinya, Dawn mencoba mengobati Galen. Sementara Manny lanjut mencari sang ibu yang entah seperti apa nasibnya sekarang.
Untung saja Manny keburu datang dan menuntaskan perjuangan sang ibu terhadap para kanibal yang kini sudah habis sepenuhnya. Tapi luka di tubuh Hailey benar-benar membuatnya tidak berdaya lagi. Namun akhirnya teror dari para kanibal itu pun bisa diakhiri. Di akhir film kita diperhatikan dengan Hailey dan Galen yang berhasil diselamatkan. Hailey pun sudah membuka hati dan menerima kedatangan Dawn dan anak-anak Augusta sebagai bagian keluarganya. Dan film pun selesai.